Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak para jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus lil khusus keluarga besar dari almarhum Bapak Sumijan bin Warsodikromo, di antaranya ada anak-anaknya dan juga menantunya, adik saya yaitu Saudari Maimunah dan suaminya Saudara Herlambang, dan juga saudara-saudara yang lainnya, dan juga ibunya, istri daripada almarhum. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Mustafa selaku pimpinan musola Al-Hikmah, dan juga akhinal kiram Al Ustadz Muhammad Saim. Kalau saya dengan beliau ini sering ketemu Pak di mana-mana, dan alhamdulillah ini ketemu lagi gitu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Wahono dan juga bapak-bapak yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di antaranya ada mamang saya dari Robacang, dan juga ada adik-adik saya. Alhamdulillah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, melenggangkan tangan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mendoakan daripada tetangga kita, saudara kita, orang tua kita yang 3 hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita bisa hadir di sini atas limpahan rahmat dan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang begitu banyak dan begitu besar. Kalau kita hitung enggak akan bisa kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau apabila engkau hitung nikmatku maka tidak akan bisa terhitung. Tugas kita cuma bisa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur akan aku tambah, tapi apabila kamu kufur niscaya ingat azabku amat pedih. Mudah-mudahan kita kesemuanya termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah melimpah kepada junjungan kita, panutan kita, udwah hasanah kita, pimpinan kita fid dunya wal akhirah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Insya Allah kita termasuk dalam pengikutnya yang masih memegang ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga di yaumil akhir nanti, sehingga di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak para jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah kematian itu udah bukan masalah yang asing lagi bagi kita ya Bapak-bapak ya. Karena apa? Apalagi zaman sekarang nih, dari tahun 2019 kemarin ini, mati rasanya rada gampang banget Pak. Ya Sadia, ya Pak Haji, mati rada gampang banget. Asal dari rumah sakit langsung dibawa aja udah dikubur. Kemarin-kemarin mah begitu. Alhamdulillah sekarang mah masih bisa dibawa pulang, dimandiin, dikafanin di rumah, disolatin di rumah. Kalau kemarin-kemarin 2020 itu begitu mati bungkus berangkat, mati bungkus berangkat, begitu aja udah. Mati gampang banget.
Oleh karena itu kita nggak perlu pikirin masalah mati, karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati, bukan cuma manusia. Binatang juga pasti mati, hewan pasti mati, kucing mati, kambing mati, ikan mati, termasuk kita juga akan mati. Oleh karena itu kita nggak perlu pikirin masalah mati. Berani buat juga jangan, takut banget juga jangan. Berani buat kita nih ya, emang belum waktunya, lah belum mati. Takut banget nih, kita lagi tidur. Ada Pak ponakan saya mau cerita nih, ponakan saya tuh kerjaannya dia antar jemput sekolahan ya. Itu kalau pagi dia jemput anak sekolah nih, dia jemput dianterin sampai di sekolah, dia pulang. Nanti johor dianterin lagi yang masuk siang, sambil jemput yang pulang masuk pagi. Itu dia istirahat, begitu habis nganterin yang masuk pagi dia istirahat, dia tidur. Begitu dia tidur, wali murid nih yang mau masuk Pak, yang masuk siang telepon, Pak ini gimana kok belum dijemput yang masuk siang nih. Kata yang masuk pagi, Pak itu anak-anak udah keluar kok belum dijemput. Bu, ini namanya Nahrawi, itu ponakan saya. Pak Nahrawinya meninggal dunia. Nggak mungkin, orang masih pagi masih bawa mobil. Nggak percaya, kalau ukuran nakal emang nggak percaya. Pagi masih bawa mobil, terus pulang nyampe di rumah istirahat tidur, kagak bangun lagi. Tuh kalau mati mah aina makanu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyadah. Mati kalau emang mau datang nggak peduli apa dia mah lagi berada ngumpet dah kita di tembok yang paling kokoh. Kalau mau datang lah udah nggak bisa ngindar kita. Pak Harto gimana sih Pak Harto? Hartanya 7 turunan nggak habis, dokternya 40, dirawat di rumah sakit Pertamina RSPP, lah mati juga. Ya, jadi kalau ama mati mah takut banget jangan, berani juga jangan. Yang kita perlukan bekal kita menghadapi kematian. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berpesan, man dakhala qabra bila zadin faka'anna marakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur, maksud kubur di sini bukan gali kubur, bukan. Masuk kubur di sini artinya mati. Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, laksana orang berlayar tanpa kapal. Coba kira-kira kita kalau berlayar tanpa kapal, tenggelam nggak Pak? Kelelap. Kita nih niat umrah, nggak punya bekal ya, dari rumah kita telepon ojek online, kita berangkat ke Tanjung Priok, nyampe di Tanjung Priok kita nyebur, lah belum nyampe mana-mana juga, baru nyampe tengah-tengah Tanjung Priok kita udah dimakan ini kan cucut. Itu kalau orang pergi tanpa membawa bekal, apalagi kita masuk ke alam kubur yang nggak bakal balik lagi. Kita mau ziarah aja saja, kadang-kadang kita mau ziarah nih Wali Songo nih, dari sini kita ke Sunan Gunung Jati, terus ke yang lain-lainnya. Dari rumah kita bawa bekal, kadang-kadang ada yang bawa termos, biar kopi kagak beli katanya, kalau beli mah mahal. Ada yang bawa nasi. Kalau saya mah enggak Pak, saya mah kalau pergi kemana-mana nggak mau repot, saya mau bawa duit yang banyak aja udah. Kalau kita buat duit yang banyak, maka biar kita pergi sendiri, keder juga udah bakalan tahu pulang. Kalau kita bawa duit banyak mah, kalau kita pergi bawa duit banyak nggak lapar, udah itu aja bekalnya udah nggak lapar. Oleh karena itu kita kalau masuk ke liang kubur perlu bawa bekal. Apa bekal kita? Amal soleh. Kata Nabi, yatba'ul mayyit salasatun fayarji isnain wa yabqa wahidan. Yang mengiringi mayit ke kubur itu ada 3. Yatba'ul mayyit salasatun fayarji isnain, fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidan. Dan yang akan nemenin kita tuh, yang tinggal kekal bersama kita sampai hari kiamat,
itu amal kita. Kira-kira yang nemenin kita di alam barzah itu amal kita yang soleh apa amal kita yang toleh? Kalau amal kita yang soleh, Masya Allah, kita di alam barzah itu ditemenin sama bidadari yang katanya bodinya kayak gitar Spanyol. Gitar Spanyol kayak apa sih belum tahu tuh. Yang saya tahu mah gitar Bang Haji Rama Irama tuh yang kagak ada ujungnya, gitar buntung. Terus bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau dibelah 2 maka kegedean doer. Tuh. Ya. Terus betisnya bunting padi. Ditemenin kita tuh sama bidadari yang belum pernah kita lihat di dunia. Lalu kita nanya, ente siapa di dunia? Ana belum pernah ngeliat ente. Ana amalus soleh. Saya amal soleh. Anda waktu di dunia. Tuh amal soleh kita tuh. Yang kita rajin ke majelis taklim, yang kita rajin nuntut ilmu, yang kita rajin hadir di tempat-tempat seperti ini, itu yang akan nemenin kita, Pak. Tapi kalau kita rajin maksiat pada Allah, nauzubillah min zalik, azab kubur akan terus nemenin kita sampai yaumil kiamah. Tuh kalau nikmat kubur nemenin kita, orang yang di alam kubur itu laksana kayak pengantin baru. Ngerasain Pak Ji ya ngantin baru ya? Kayak ngantin baru, perangsanan gue baru tidur, tahu-tahu udah pagi. Tuh. Lah kalau orang lagi ditemeninnya di dunianya amal soleh, diazab di alam kubur lama banget rasanya. Kayak lama kita nungguin menagih utang. Ada orang nih janji mau bayar utang sama kita tanggal sekian, kita tungguin rasanya lama banget. Kalau kita janji mau bayar utang tuh tahu-tahu udah besok aja. Ya ilah ya, wajib gitu ya? Iya begitu. Punya cicilan motor tanggal 15, tahu-tahu udah tanggal 14 saya udah. Mana duitnya belum ada, kan begitu ya. Oleh karena itu jangan kita pikirin mati mah. Yang kita pikirin bagaimana caranya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yatba'ul mayyit salasatun. Yang kita mengiringi kita ke kuburan 3 perkara. 2, pulang lagi. Siapa tuh yang pulang lagi? Ahluhu wa maluhu. Keluarga, anak, cucu, menantu, kalau yang mati laki, bini, teman-teman pulang semua. Biar dia kata cinta buat gue, biar dia kata demen banget gue sama kita, pulang. Lagi pacaran katanya sehidup semati, begitu udah mati mah pulang, dia nggak bakalan nemenin kita di kuburan. Kemudian maluhu, harta. Dia punya mobil, dia punya motor, dibawa sama anaknya, sama cucunya, sama mantunya dibawa ngubur nih. Kalau dari sini dikuburnya ke Jatisari ya, ke Jatisari. Lah nggak bakalan itu motor ditinggal. Biar boleh kita beli boleh capek banget dah. Peras keringat, banting tulang, kaki jadi pala, pala jadi kaki, kredit 33 bulan. Kadang-kadang ada yang 36 bulan. Yang kalau belum bayar tahu-tahu udah jatuh tempo. Kan begitu kira-kira. Itu ditinggal apa enggak itu di kuburan itu? Dibawa pulang. Kadang-kadang jadi rebutan anaknya. Ya. Jadi rebutan, ini jatah gue ini. Mobil jatah gue kan paling tua. Gue yang paling lama nemenin baba. Jatah gue ini mobil. Lu mau motor aja tuh. Motor aja yang smash lo. Yang bunyinya udah kepek gitu. Bakal lo itu yang bontot. Dibawa pulang Pak. Nah yang ditinggal, yang bakal nemenin kita apa? Amaluhu. Seperti yang saya katakan tadi, amal kita, perbuatan kita selama tinggal di dunia, selama hidup di dunia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang tempat kita nanam, panennya nanti di akhirat. Persekotnya di alam barzah. Kita dapat nikmat itu di alam barzah. Alhamdulillah. Dulu gue masih hidup nyumbang kipas angin di musola Haji Mustafa.
Lah kuburan gua adem banget. Alhamdulillah dulu musola Haji Mustafa lampunya mati, gue yang ganti. Biar kata lampu LED cuma 5 watt, kuburannya terang tuh. Diterangin. Allah ganti semua di alam kubur, persekotnya itu. Alhamdulillah gue dulu pernah ngasih AC 3/4 PK di musola Bapak Haji Mustafa. Lah adem kuburan. Adem Pak. Coba kalau kita selama di dunia kerjaan kita ngetan mulu ngetan. Kemana Ustaz ngetan kalau kata orang-orang ngetan mulu itu? Tahu dah saya. Kerjaannya ngetan mulu. Ya rasain dah. Nanti karena apa? Karena kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang pulang kan harusnya seneng ya Pak ya. Orang kerja jauh banget, jarang pulang. Kata orang-orang mah ada canya itu Bang Toyib, udah 3 tahun tanya nggak pulang-pulang. Begitu dia suatu hari minta izin sama gurunya, sama bosnya, minta izin pulang, diizinin, boleh dia pulang. Girang apa enggak tuh? Girang Pak. Terus kita pergi haji, pulang, girang. Nah mati ini menghadap Allah, kira-kira girang apa enggak Pak? Dah, Romana jawabannya dikit amat. Girang apa enggak tuh? Mau dikata girang, takut ntar ini pulang. Girang Pak. Kalau kita bekalnya udah banyak. Karena kata Nabi, al-mautu rohatan lil mu'minin. Mati itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Kenapa dibilang istirahat? Selama kita hidup, kita bergelut dengan kehidupan dunia, namun kita tidak lupa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah capek kita hidup, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita baik, istirahat kita di alam barzah ditemenin sama bidadari-bidadari. Istirahat bukan itu namanya. Istirahat. Tapi kalau orang yang demennya maksiat, Masya Allah, mati itu bukan istirahat buat dia. Siksaan di kubur aja udah dikasih persekot, diseksa terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai adanya perhitungan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan bekal kita untuk menghadap berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak banyak. Karena apa? Karena kalau kita ingin bersedekah, ingin beramal jariah, jangan nunggu banyak. Kita punya duit 10.000, 2.000 kita keluarin. Kita punya 100.000 kita keluarin, 5.000. Begitu. Jadi alhamdulillah kita niatin buat siapa nih? Buat orang tua kita. Almarhum Bapak Anuh bin Anuh. Nyampe Pak. Insya Allah nyampe. Karena kata Nabi apa? Tasaddaqa ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma fa ilam tajidu fa bi ayati min kitabillah fa ilam taqdiru ala zalika fa bi du'air rahmah wal maghfirah. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian masing-masing dan juga untuk orang yang telah meninggal di antara kalian, walaupun hanya seteguk air. Enggak disebut segelas air, enggak disebut sebotol air, walaupun hanya seteguk air. Coba bayangin. Alhamdulillah kita di sini dikasih air tuh banyak banget. Ada pisang, mungkin ntar ada yang kita bawa pulang. Ada yang kita bawa pulang kira-kira nih? Alhamdulillah Pak, ada yang bakal kita bawa pulang. Itu menjadi sedekahnya sahibul bait kepada ahli kubur. Itu kata Nabi nyampe Pak. Kemudian apabila kamu tidak sanggup, fabi ayati min kitabillah, satu ayat daripada
kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tadi udah banyak banget tuh kita baca surah Yasin 83 ayat. Belum surah Fatihah, belum suratul Ikhlas, surah Al-Falaq, bin Nas, ayat kursi dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yakin Bapak Sumijan bin Warsodikromo pada malam hari ini di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya beliau almarhum, keluarga kita juga, orang-orang tua kita, kumpi buyut kita, kakek nenek kita di mana di alam barzahnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada waktu pembukaan tahlil orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Mustafa udah baca istighfar. Istighfarnya apa? Astaghfirullahaladzim li buat kita tuh. Wali walidayya buat orang tua kita. Walahu buat yang mati, buat yang meninggal dunia, almarhum Bapak Sumijan bin Warsodikromo. Kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya yang hidup, wal amwat yang mati. Kebagian Pak, jadi beruntung kita kalau hadir di tempat-tempat seperti ini. Jadi bukan hanya keluarga dari almarhum sahibul bait, orang-orang tua kita juga alhamdulillah di mana alam barzahnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan segan-segan kita hadir di tempat ini, di majelis-majelis taklim, majelis-majelis takjiyah, majelis-majelis maulid, yang di mana di majelis itu ada dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat musyarrafah. Apalagi di majelis-majelis taklim, kata Nabi, barang siapa yang duduk sesaat saja di majelis taklim, sesaat itu enggak disebutin apa sejam, apa 2 jam, enggak, sesaat, itu pahalanya kayak pahala orang sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, pernah sholat sunat 1000 rakaat? Kagak. Orang terawih aja kadang-kadang bulan puasa niat jadwal imam, imamnya siapa ini ya? Si Anu, lama bacaannya. Sholat sama seperti pahalanya orang sholat sunat 1000 rakaat. Dan juga sama seperti pahala orang yang jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah. Itu fadilahnya orang yang duduk di majelis taklim tuh. Dan juga sama seperti kita bertakjiah 1000 orang meninggal. Selama seumur hidup sampai sekarang ini kita kira-kira udah pernah nyelawat 1000 orang belum Pak? Belum ya? Terus menjenguk orang sakit udah ada 1000. Apalagi menjenguk orang sakit yang kira-kira ada modalnya, kalau pergi lengok kita malu. Ya, pergi orang sakit kan paling kagak jeruk sekilo mau kita tenteng. Kan begitu. Nah, duduk di majelis ilmu pahalanya itu seperti itu. Oleh karena itu kita jangan segan-segan. Kata Nabi apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun hamsin fatahid. Jadilah kamu itu orang yang berilmu. Maksudnya apa? Orang yang ngajarin. Kalau nggak bisa ngajarin, jadilah orang yang belajar, orang yang nuntut ilmu. Nggak sempet Ustadz saya nuntut ilmu, nggak sempet ngaji, habis pergi gelap, pulang udah gelap capek, mau pergi pengajian di musola Haji Mustafa udah capek, rasanya pinggang udah susah diajak duduk. Kalau nggak bisa begitu, au mustami'an, dengerin,
Dengerinnya dari rumah nggak apa-apa. Kalau enggak duduk di musola di luar bari belonjor kita dengerin, nggak apa-apa itu. Kata Nabi, au mustami'an, orang yang dengerin. Kalau dengerin juga nggak bisa, au muhibban, cinta, suruh cinta kita, tunjukin cinta kita kepada orang yang nuntut ilmu, kepada majelis-majelis ilmu. Kalau orang mau nunjukin cinta, biasanya apa aja yang dibutuhin sama yang dicinta itu kan dikasih ya. Ya Baji ya. Kayak kita nih demen sama empuan. Kalau malam minggu tuh empuan minta dibeliin martabak, kira-kira kita beliin apa kagak? Kita beliin lah, orang kita demen sama dia. Enggak punya duit kok kita belain. Emang duit lagi kagak ya? Gajian belum, kerja kagak. Ya orang kagak kerja lah, kagak gajian. Apa aja itu kita bela-belain, minjem lah sama temen. Emang kita cinta buat beli martabak si doi, kita belain. Nah begitu juga orang cinta sama majelis taklim, cinta sama majelis ilmu. Kira-kira apa nih yang dibutuhin di majelis taklim nih? Oh kalau orang ngaji biasanya itu dikasih air minum, beliin aqua, sedus mah, sedus paling berapa duit? Kalau aqua paling nggak sampai 30.000, beliin, biar diminum sama orang yang nuntut ilmu, diminum sama guru yang ngajarin nuntut ilmu, itu jadi pahala kita Pak. Ya, jadi kata Nabi, au muhibban, cinta. Tapi jangan jadi orang yang kelima, celaka kamu. Kalau jadi orang yang kelima, udah ngajar kagak bisa, emang ilmu kagak gablek, kagak berek ngajar, kagak gablek ilmu. Belajar kagak mau, culas. Disuruh dengerin kagak mau apalagi. Udah gitu cinta juga kagak. Iya. Ini mah gedeg. Sama orang nuntut ilmu gedeg aja. Sama acara-acara begini nih kalau ada orang ngasih tausiah gedeg aja. Ya tuh bocah pakai ceramah lagi depan gua. Lu sunat aja gua yang mangkuk. Begitu dia kata. Padahal dia kagak berek, nggak becus kalau disuruh ngomong. Ya, jadi gedeg. Ngaji di tempat Haji Mustafa yang dibahas bab wudhu mulu, bab sembayang. Dari kecil gua udah tahu yang dibahas itu lagi. Iya emang lu udah tahu. Tapi kan wudhu lu belum sempurna, sembayang lu belum sempurna. Apa rukun-rukun wudhu, apa sunah-sunah wudhu, terus air ada berapa jenis. Itu kalau kita nggak ngaji malah kita kagak tahu Pak. Ya, jadi ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, balhum adol, ditolak tuh ibadah kita. Walaupun ilmu itu cuman kita dengerin dari guru, apalagi kita bisa berhadapan bertatap muka dengan guru kita, menatap wajah orang alim, itu akan turun berkah buat kita. Ya, jadi itu aja sedikit dari saya. Di samping nanti ada kata Sohibul Bait yang kita bawa pulang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya khususnya, buat adik-adik saya, buat Herlambang, buat Maimunah dan juga buat keluarganya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat berbekal diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berpikir bagaimana caranya beramal untuk menghadapi daripada kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang seluas-luasnya, dan juga kepada keluarga almarhum saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya baru bisa hadir pada malam hari ini karena dua malam yang lalu juga ada acara seperti ini. Saya kalau ada acara seperti ini Pak, kalau saya dengar aja, apalagi ada hubungan kerabat, temen, handai tolan, saya datang aja.
walaupun nggak dibilangin gitu. Nah ini emang malam ini saya niat mau kemari. Tadinya saya mau nelpon saudara Lambang, masih ada tahlilan nggak? Dia keburu nelpon saya, adik saya Maimunah, bang, ntar malam datang ya, katanya 3 hari. Masya Allah, gua sampai diingetin sama adik gua. Pikiran saya begitu, padahal saya udah niat, insya Allah malam ini saya mau datang. Keburu diingetin, tapi ya alhamdulillah. Karena memang waktu dan kesempatan ada, saya hadir dah. Dan ini mah bukan ceramah ini bukan ceramah Pak, bukan nasehatin, bukan ngajarin. Ini mah saya menghibur adik saya Maimunah. Beliau lagi bersedih, katanya saya ntar ngomong bang. Romanya ngomongnya di telepon udah menangis. Iya udah, saya udah iya. Saya kalau udah denger orang nangis, air mata saya cetek juga Baji. Udah pengen nangis saya lagi. Saya bilang iya udah. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini. Itulah fadilahnya bertakziah. Itu yang bisa kita petik 3 manfaatnya. Pertama, kita menghibur daripada sahibul musibah. Kata Nabi, udgulus surur biqalbil mu'minin. Suruh hibur kita, suruh gembirain hati orang mukmin. Siapa hati orang mukmin itu? Nih orang yang lagi begini nih. Orang yang lagi berduka cita, kita suruh hibur, kita datang, kita temenin. Kalau zaman dulu orang agamanya belum mantep, hiburnya itu ada kadang-kadang ya ditemenin sama main gaple. Zaman dulu, bukan di sini tapi sono beloran dikit sono. Bukan di sini mah kali nggak beda, enggak kali. Sini mah zaman dulu mah ya. Nggak beda berarti. Ya, nah udah kemarian nih tauhidnya udah agak mantep. Alhamdulillah ditemenin sama orang-orang, kita dibimbing baca surah Yasin, baca zikir dan tahlil, dan juga ada tausiah. Karena kata guru saya Kiai Jimiat, kalau ada acara begini-begini yang kumpul orang lebih 20, paling enggak lu sampein. Kalau nggak bisa banyak, 1 ayat 1 hadis lu sampein tong. Karena orang kalau diajak ngaji kadang-kadang ngulet. Makanya kalau ada acara begini sampein walaupun 1 ayat. Kata Nabi juga emang balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Oleh karena itu saya megang daripada wasiat guru saya. Makanya nggak banyak-banyak, saya sampein dikit aja. Kemudian yang kedua, manfaat daripada takziah, yang pertama menghibur, yang kedua kita silaturahim. Kita bisa kumpul sama orang-orang yang lama nggak bisa ketemu, sama Haji Mustafa, sama Ustadz Saim. Saya udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah dengan asbab meninggalnya almarhum Bapak Sumijan, saya ketemu nih di acara 3 harian ini sama Bapak Haji Mustafa, sama Bapak Haji Wahyono, dan nama yang lainnya. Saya bisa bersilaturahim, bisa bermuasafah, bermuajahah dan bermusafahah, bisa bertatap muka dan bersalam-salaman. Kata Nabi, barang siapa apabila bertemu dan berjabat tangan, dosanya diampunin sebelum tangannya lepas dari jabatannya. Masya Allah. Dosa kita nih, Ustadz Saim, saya tadi salaman nih. Dosa saya sama dia, dosa dia sama saya udah diampunin sebelum tangan saya lepas tuh, udah diampunin tuh. Kata Nabi itu, bukan kata saya. Kalau kata saya sih boleh percaya boleh kagak, kata Nabi ya. Nah kemudian fadilahnya kita bersilaturahim juga sangat besar. Man ahabba ayubsata lahu fi rizkihi wa yansa'u lahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen banyak rezeki, pengen dipanjangin umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Ini kita bisa bersilaturahim nih. Dengan asbab Bapak Sumijan meninggal, kita jadi bisa silaturahim, kita dapat pahala, almarhum juga mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita bacakan, pahalanya disampaikan khusus ya untuk almarhum Bapak Sumijan bin Warso Dikromo.
Alham itu 3. Yang pertama menghibur daripada orang yang sedang berduka cita. Yang kedua kita bisa bersilaturahmi. Yang ketiga kita mendoakan daripada almarhum yang 3 hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal mayyit bil gabri kal gharik wal mugawis. Orang meninggal di dalam kubur itu laksana orang yang timbul tenggelam. Kalau orang timbul tenggelam di lautan, kira-kira kita kasih duit 100 juta, diambil apa kagak? Lah kagak. Ban butut yang udah dikompak kita lemparin lah, dirambet sama dia. Begitu juga Bapak Sumijan nih, ya kita kumpul di sini mendoakan beliau, dirambet langsung sama dia. Oleh karena itu, pesan saya kepada keluarga besar almarhum, kalau kita sebagai tetangga, sebagai saudara, paling nggak bisa datang kemari acara tahlilan 3 hari sampai 7 hari sampai 14 hari 40 hari 100 hari. Udah begitu kita udah lupa Pak ya Ustaz ya, udah lupa. Paling kalau diundang lagi baru kita baca lagi. Oleh karena itu saya pesan sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, sama menantunya, jangan putus doain almarhum Bapak Sumijan setiap habis sholat. Tuh, jangan putus. Setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Udah gitu aja kalau nggak bisa yang banyak-banyak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa orang tua saya Bapak Sumijan ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan daripada hufrah min hufron niran. Doa anak lebih afdol ya. Karena itu saya pesan sama anak-anaknya, sama menantunya, kalau kita udah lakuin itu, insya Allah nanti kita kalau mati juga anak kita nggak lupa. Karena kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jangan ngimpi anak kita berbakti sama kita kalau sekarang kita ngelawan mulu sama orang tua, merengkal mulu kalau dibilangin orang tua. Jangan ngimpi. Makanya sekarang nih yang udah pada punya anak, introspeksi diri. Bagaimana kita dulu sama orang tua kita? Nyakitin mulu apa kagak? Merengkal mulu apa kagak kalau dibilangin? Begitu. Jadi anak kita kepada kita itu buat kita ngaca kita sama orang tua kita. Gitu. Jadi kalau anak sekarang anak kita bader banget, udah kita ngelus dada aja. Ya Allah, dulu begini kali gua sama bapak gua sama nyak gua ya, gitu. Ya. Jadi itu aja pesan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah takziah yang telah disampaikan oleh guru kita. Apa yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan semuanya kita bisa dapat aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Yanto yang telah membawakan takziah pada malam hari ini. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa, saya atas nama Shahibul Bait, Shahibul Musibah mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah bisa hadir pada malam hari ini dan juga pada malam-malam yang lalu sampai dari pemandian, pemakaman serta tahlil malam pertama sampai malam ketiga ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan segala-galanya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas berlipat-lipat ganda dan dijadikan sebagai amal baik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya sekaligus mohon maaf apabila di salah sana sini masih banyak terlihat kekurangan baik jamuan maupun tempatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Dan saya juga sebagai pembawa acara mohon maaf apabila salah-salah kata, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk acara yang terakhir, untuk doa pertama kami mohonkan kepada Ustadz Saim, kemudian doa yang kedua penutup kami mohonkan kepada Bapak RT Sarip. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين سلم تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي عما هو يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك لك اشكر من ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بهم جميع الأخوال والأفوات وتقضي لنا جامع الحاجات وتطهرنا بهم جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأحلانا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد جبار أنيد وجيعين وجيباق شر جي كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة بالحال والمال والمال إنك سميع الدعاء صلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين اللهم سبح مقرنا من القرآن العظيم ومحلنا من لا إله إلا الله وسبحناه من سبحانه وبحمده وما صلينا على النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم في حاج المجلس حاجة منا واشلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى ربنا تمانا هؤلاء بسببهم اجعل سوى ذلك منا إليهم نورا يسعى ويتلاله بين يديهم اللهم حذاب له من النار اللهم إثقال له من النار اللهم عجل رحمة والمغفرة وشفاعة ونعمة علينا يا أهل القبور Bapak Sumijan bin Warsodik Roma Sumususan Jami Ahlul Kubur Sahibul Bait wa ma'muman minal hadirin Jami Ahlul Kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil adila maghribi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum waj'al jannatal maswahum ya ayyatuhan nafsul mutma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara bana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana fil lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah
عفوا يا كريم يا أرحم الراحمين سلمنا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الحفي يا كاشف الغم يا من لعبده ويا غفير ويرحم افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.